SPD dari SDN Gebang Raya 2 sebagai koci, dan Erli Susilawati MPD dari SDN Jataka 4 sebagai coach. Bunda Fitria sebagai koci, Herli sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya Bu Herli. Ya, silakan. Assalamualaikum Bu Herli, bolehkah saya bicara sebentar? Waalaikumsalam Bunda Fitria. Iya, boleh Bun. Ada apa ya Bun? Bu Herli, saya mau curhat dong. Ini sih tentang anak-anak murid saya ya yang kelas 1 nih. Kok sepertinya kurang termotivasi belajar gitu ya? Saya gemes banget ya rasanya ingin memperbaiki hal tersebut. Oh, begitu. Jadi tujuannya Bunda Fit itu untuk mencari cara meningkatkan motivasi belajar murid-muridnya di kelas. Seperti itu kah Bu Fit? Iya, benar sekali Bu. Oh ya, memangnya yang Bunda Fit rasakan tentang murid-murid di kelas itu seperti Jadi apa? gini Bu, saya merasa anak murid saya itu seperti kurang bersemangat gitu ya, kurang fokus gitu mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Sepertinya belum maksimal gitu dalam belajar, Bu. Jadi kadang-kadang tuh ada anak kelas 1 kalau saya nerangin, dia masih asik main gitu. Kadang-kadang eh, hanya beberapa anak aja tuh yang fokus di ketika saya menerangkan. Lalu kalau saya deketin ke tempat duduknya, baru dia fokus. Nanti setelah itu nggak lama dia asik lagi tuh sama permainan yang dia ini sama teman-temannya. Jadi asik sendiri gitu, Bu. Oh, seperti itu ya Bunda. Jadi, kenapa Bunda Fit itu bisa merasa seperti itu, bisa, melihat kondisi anak pada saat pembelajaran itu, kenapa Bunda Fit merasa demikian? Iya, Bu Herli, yang saya lihat nih ketika belajar, mereka masih ada beberapa yang asik main, ngobrol. Ya, saya juga nggak ngerti ya yang mereka obrolin itu apa gitu. Apalagi kan saya ngajarnya kelas 1 nih, Bu. Sama nih kayak Bu Herli. Nuansa Mhm. bermainnya tuh masih kental banget gitu loh, Bu. Jadi kayak masih belum ada rasa tanggung jawab gitu sama tugas-tugas yang diberikan. Oh gitu, iya benar sekali sih Bunda Fit, kalau kelas 1 memang, mereka itu kan masa peralihan ya, masa peralihan mereka dari, tingkat TK atau PAUD beralih ke SD. Jadi, apa namanya, suasana bermainnya atau nuansa bermainnya masih terbawa gitu Bunda Fit. Lalu suasana belajar yang seperti apa, yang, Bunda Fit inginkan kalau melihat, apa namanya, kondisi, belajar di dalam kelas seperti itu? Iya, Bu Herli, saya tuh kepengennya bisa meningkatkan motivasi belajar mereka gitu dalam belajar agar murid-murid saya tuh aktif. Aktifnya tuh bukan aktif bermain di luar pembelajaran. Jadi lebih terlibat Heeh. aktif dalam pembelajaran itu kayak masih fokus dalam pembelajaran yang saya lakukan. Sampai akhir tuh saya maunya mereka tuh terlibat dengan aktif, kemudian fokus. Ya, nggak ke distrak atau nggak keganggu sama hal-hal lain gitu Bu di luar pembelajaran. Oh gitu. Oke Bunda Fit, baik. Jadi Bunda Fit itu menginginkan, eee, apa namanya, kondisi untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid yang ada di kelas Bunda Fit saat ini. Betul demikian Bunda Fit? Iya, bener banget tuh Bu Herli. Nah, kalau melihat kondisi seperti itu menurut Bunda Fit, anak-anak yang termotivasi, sikapnya di kelas itu kira-kira yang seperti apa yang diharapkan? Kalau menurut saya sih sikap anak yang termotivasi di kelas tuh yang pertama dia akan lebih semangat gitu ya belajar di kelas, kemudian aktif, menjawab pertanyaan guru, kemudian mampu mengikuti proses belajar di kelas, bisa jawab soal, kemudian bisa saling memberitahu temannya jika temannya nggak ngerti atau belum paham, bisa menjadi tutor sebaya gitu bagi teman-temannya yang memang mengalami
hambatan. Kan biasanya kalau di kelas itu kan ada anak yang mudah banget menangkap materi dan ada juga anak yang memang agak lambat gitu ya Bu Herli dalam menangkap materi gitu ya, memahami penjelasan kita. Nah, saya Mhm. sih pengennya nih anak-anak yang lebih pandai dalam arti kata gitu bisa membantu temannya nih yang mengalami pemahaman yang masih lambat seperti itu Bu. Mhm. Apa mungkin karena metode dan media belajar saya ya yang kurang menarik gitu di kelas? Oh, jadi gini, Bunda Pit ingin, apa namanya, meningkatkan belajar para murid itu yang seperti itu. Jadi menurut Bunda Pit, anak yang termotivasi sikapnya itu yang dijelaskan tadi berarti ya, Ya, lebih lebih bertanggung jawab, mm, kemudian dia dapat mengikuti proses belajarnya, betul. kemudian, dia, apa namanya, tidak asik Iya, dengan permainannya dia, begitu mm, ya Bunda Pit iya ya? betul betul. Oke, baik Bunda Pit, kalau begitu berarti, selama ini memangnya, metode atau media pembelajaran yang Bunda Pit gunakan, atau yang Bunda Pit terapkan di dalam kelas itu seperti apa kira-kira Bunda? Yang selama ini Bunda terapkan? Iya sih Bu Herli, saya masih menggunakan metode ceramah sih. Kebanyakannya itu ya, kebanyakan saya masih Mhm. menggunakan metode metode ceramah gitu. Kemudian ya saya berceramah, siswa-siswa saya mendengarkan. Kemudian setelah itu saya berikan tugas. Kemudian juga Mhm. saya juga pakai sih media-media pembelajaran gitu Bu. Cuman yang media pembelajarannya masih sederhana lah ya seperti buku, kemudian ya Iya, poster atau gambar. Kemudian kalau memang oke. pembelajarannya itu matematika, ya saya pakai kartu bilangan. Kemudian Mhm. untuk Mhm. menambah daya ingat siswa saya kadang-kadang menyajikan materi itu dalam bentuk-bentuk lagu gitu Bu. Jadi kan biasanya kalau anak-anak kelas satu tuh lebih mudah ya dipakai nyanyian gitu Bu untuk menyajikan Mhm. materi-materi supaya Mhm. lebih Mhm. ingat gitu. Paling Iya. baru itu aja sih Bu yang saya Oke. lakukan di kelas. Oke, oke, oke Bunda Pit. Eee, Kalau boleh saya tahu nih Bunda Pit, pernah nggak selama ini Bunda Pit, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan atau mungkin workshop atau, BIMTEK apalah untuk apa namanya, eee, meningkatkan inovasi atau metode atau media pembelajaran yang, sebaiknya kita gunakan di dalam kelas kita. Pernah nggak Oh Bunda iya Pit? iya, benar-benar kalau saya ingat-ingat sih, saya pernah tuh Bu ikut-ikut pelatihan kayak gitu tuh, Mhm. pemanfaatan teknologi gitu yang bisa saya terapkan Iya, juga di iya kelas betul. itu ya. Seperti Mhm. kayak di saat pandemi itu saya ikut pelatihan-pelatihan teknologi tersebut tuh, seperti bagaimana menyajikan Mhm. pembelajaran lewat kuisis, kemudian aplikasi WordWord, dan banyak juga sih Bu games-games yang menarik gitu buat anak-anak. Mhm. Iya, iya. Oke, Bunda Pit. Itu udah keren banget sih sebetulnya Bunda Pit. Jadi sebenarnya Bunda Pit itu sudah ada kemampuan berarti kan untuk itu? Iya, iya Bu ya. Iya, Halo Bunda bener Pit? juga ya Bu Erli ya. Mhm. Bagaimana? Betul, pemanfaatan teknologi Bunda Pit itu udah kelihatan. Kalau lihat dari apa namanya yang Bunda Pit sampaikan pernah mengikuti berbagai pelatihan, berarti sebetulnya Bunda Pit sudah memiliki kemampuan dalam hal teknologi. Iya ya Bu ya, kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Saya juga Mhm. bisa tuh menerapkan pelatihan-pelatihan yang Mhm. sudah saya lakukan itu di kelas saya ya. Kenapa saya nggak kepikiran Iya, ya? betul. Iya ya, Iya, betul, Bunda saya Pit. bisa menggunakan atau mengemas pembelajaran dengan menggunakan metode bermain tuh, pakai word atau Nah, pakai kuis. Iya cakep. nggak sih Bu Erli? Bener nggak? Iya, benar banget itu Bunda Pit. Pasti lebih menarik kan? Mhm. Boleh itu dicoba Bunda Pit, diterapkan ke murid-murid kita yang kelas satu. Mungkin dengan pembelajaran TIPEK, murid-murid Bunda Pit tuh akan lebih termotivasi untuk belajarnya. Dicoba. Iya ya, bener juga tuh Bu Herli tuh. Bisa tuh Heeh. saya akan coba tuh Bu Herli tuh. Kayaknya itu tantangan baru juga buat saya nih. Merancang pembelajaran Iya. berdasarkan TIPEK menggunakan
menggunakan aplikasi-aplikasi yang terbaru gitu. Jadi kan anak-anak merasa nggak sedang belajar ya. Mereka rasanya bermain aja gitu. Iya, betul. Cara nggak Jadi langsung. belajarnya lebih asik gitu. Benar-benar bisa tuh Bu Herli tuh. Nah, jadi bagaimana menurut Bunda Pit untuk merancangnya itu seperti apa Hmm, mungkin kira-kira? saya nanti akan menyajikan nih di awal untuk video-video pembelajaran dulu nih yang ada kaitannya sama materi pembelajaran yang akan saya ajarkan. Saya akan menyajikannya Mhm, lewat infokus atau proyektor tuh. Selama ini kan iya, saya belum berani coba tuh karena menurut saya agak repot ya untuk menyiapkan proyektornya. Kebetulan kan kelas saya mhm, itu proyektornya itu bukan proyektor yang nempel tuh Bu, yang langsung colok iya, ada. Nah, saya harus tarik oh iya, kabel dulu. Saya berarti harus masih mobile gitu ya Bunda Pit ya? harus ya Fokusnya masih dicoba nanti. mobile. Tapi nggak apa-apa deh, itu kan merupakan tantangannya buat saya ya. Tapi nggak ada salahnya gitu Iya, untuk betul. coba. Jadi saya mungkin butuh spare waktu untuk siapin dulu proyektornya. Saya bisa Mhm, minta bantuan teman juga. iya Kemudian saya betul. setelah itu akan merancang materinya dulu nih. Saya buat materi menggunakan PowerPoint, kemudian saya rancang soal-soal evaluasinya pakai board wall atau quizzes tuh. Keren Dan juga banget. sama eh, karakteristik murid-murid saya di kelas 1 nih. Mereka Heeh. nantinya bisa memilih soal yang mereka inginkan dan menjawabnya langsung. Keren Iya, banget Bu itu Herli. Bu David. Keren keren keren. Menurut saya itu ide yang sangat bagus sekali dan saya rasa itu bisa meningkatkan motivasi belajar murid-murid di kelas deh rasanya Bunda Pit. Apalagi kan sebenarnya kemampuan Bunda Pit itu dalam penggunaan teknologi itu sudah cukup baik. Kenapa tidak gitu diterapkan di murid-murid, Bunda Pit sekarang. Terus kira-kira kapan itu Bunda Pit untuk melaksanakannya? Eh, dalam seminggu ini, insya Allah ya, saya menyiapkan dulu nih, mulai dari materi, kemudian Mhm, video-video nih yang sesuai, kemudian saya oke. rancang tuh soal evaluasinya dengan menggunakan games atau permainan. Lalu bisa juga untuk pembelajaran minggu depan, saya bisa tuh menggunakan media pembelajaran video atau aplikasi-aplikasi games yang menarik tadi, Bu Erli. Oke, keren banget rencananya bagus sekali, top. Jadi Bunda bisa mempersiapkan dengan matang untuk nanti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab itu yang kita harapkan ya Bun ya. Jadi apa persiapan pembelajaran yang menyenangkan buat anak-anak sehingga Betul. anak-anak yang mengalami kendala motivasi belajar itu bisa teratasi. Iya, betul Bu Oke. Herli. Ya mudah-mudahan ini terlaksana ya Bu Herli ya. Saya sih yakin, saya sih akan bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan rencana saya nih. Jadi nggak hanya sebatas rencana aja nih. Saya harus realisasikan nih di kelas saya nih. Oke deh Bu Iya. Herli, terima kasih ya Bu Herli untuk sharingnya. Ya saya merasa sangat terbantu dan tercerahkan deh dari pembicaraan kita hari ini. Sekali lagi, makasih banyak ya Bu Herli. Semoga bisa segera saya rancang pembelajarannya. Oke, sama-sama Bun David dengan senang hati. Saya Terima juga kasih Bu Herli. banyak apa namanya, banyak ilmu juga dengan adanya diskusi kita di sore hari ini, terutama pada masalah yang Bun David angkat tadi, yaitu tentang motivasi belajar pada siswa di kelas 1 ya Bun David ya. Betul. Di mana pada awalnya anak-anak itu sepertinya kurang termotivasi dalam belajar karena kendalanya mungkin masih Bun David masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional ya, diantaranya tadi ada metode ceramahnya, mungkin metode ceramahnya terlalu mendominasi seperti itu ya Bun David ya. Nah, uh, karena Bun David juga sudah memiliki kompetensi dalam bidang teknologi yang akhirnya Bun David bisa memanfaatkan teknologi apa pembelajaran berbasis teknologi dipadukan dengan game atau permainan pada murid-murid kelas 1 sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan. Seperti itu Bun David ya. Jadi Terima keren kasih Bu banget Erli ya. ya. Silahkan ya sama-sama Bun David. Percakapan selanjutnya oleh Herli Susilawati MP dari SDN Jati 4 sebagai Koci dan Trian Erwina Hiu SPD dari SDN Kebun Raya 2 sebagai Coach.
Assalamualaikum Bunda Pit. Apakah ada waktu? Bolehkah saya bicara sebentar Bunda Pit? Waalaikumsalam Bu Herli. Iya, boleh Bu Herli. Ada yang bisa saya bantu? Oke, alhamdulillah. Banyak waktu berarti ya Bunda Pit ya. Saya Insya mau Allah. sharing nih Bunda Pit. Apa sih yang nggak buat Bu Herli? Saya ini sebenarnya punya unek-unek, jadi saya mau sharing sama Bunda Pit. Mudah-mudahan diberi kelonggaran waktu ya untuk Amin. saya. Ini Bunda Pit tentang kedua murid saya di kelas 1. Jadi kedua murid saya yang sepertinya itu memiliki masalah dalam belajar. Saya tuh merasa ada sedikit kekhawatiran gitu dalam dalam hati saya dan saya ingin sekali memperbaiki mereka gitu, memperbaikinya. Oke, jadi tujuan pembicaraan kita ini untuk mencari solusi ya dari masalah belajar muridnya Bu Herli. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bunda Pit. Jadi Hmm. maksud Herli itu ingin mencari solusi, makanya saya meminta waktu kepada Bunda Pit. Oke, Oke. Emangnya apa yang Bu Herli rasakan terhadap murid-murid Ibu itu? jadi begini Bunda Pit. Eh, Setiap kali belajar itu namanya anak kelas 1 ya Bunda. Jadi setiap kali belajar itu pelajaran apapun itu yang berhubungan dengan nulis tuh, pasti kedua anak tersebut itu tugasnya tidak pernah selesai atau lamban sekali belajarnya. Itu bukan hanya pelajaran saya aja, tapi pelajaran guru bidang pun mereka sama seperti itu, Bunda. Jadi belum maksimal dalam belajar, seperti itu, Bun. Oh, begitu ya Bu Herli. Kalau Mhm. boleh saya tahu, kenapa Bu Herli bisa merasa seperti itu terhadap Nah, dua murid tersebut? iya. Ya jadi gini loh, Bun, menurut hasil observasi saya selama mengajar nih dari awal masuk sampai pulang gitu ya, menurut pengamatan saya ketika belajar, mereka itu yang anak 2 itu juga masalahnya itu kurang fokus juga, terus suka ngobrol atau kadang apa aja yang ada di mejanya itu dimainin, Bun. Contohnya misalnya pensil. Pensil itu yang selayaknya digunakan untuk nulis namanya anak-anak tuh, terutama anak yang 2 itu, dipakai Bun untuk main-main gitu. Kadang-kadang, sama temen di kiri kanannya dipakai untuk main gitu. Nah, apalagi kan saya ngajar di kelas 1 Bunda, jadi mungkin jiwa jiwa anak-anak itu masih pengen main. Jadi yang tadinya mereka di PAUD yang, Hmm, sekian persen gaya belajar mereka itu dengan bermain, masih terbawa ternyata ke kelas 1. Jadi mereka tuh masih main-main sehingga tugas itu nggak pernah selesai gitu, Bunda. oke. Jadi, menurut Bu Herli seperti itu ya, berdasarkan observasinya Bu Herli ya. Memang sih bener Iya, banget tuh Bun. tadi yang Bu Herli katakan ya. Memang untuk kelas satu, apalagi kita masih di semester 1 ya Bu ya, masih Semester kental 1 banget tuh Bun. Iya, transisi dari PAUD ke SD atau dari TK ke SD-nya itu masih kental sekali itu betul, bermainnya. Bunda, bener banget, bener. Kemudian, Nah. suasana belajar yang seperti apa nih yang Bu Herli inginkan nih? Nah, jadi ya Bun, jadi saya itu ingin sekali meningkatkan kemampuan anak itu, terutama anak yang 2 itu, yang saya kategorikan sebagai anak yang lamban belajar. Saya ingin meningkatkan kemampuan belajar mereka itu agar bisa lebih terlibat aktif dan fokus, serta menyelesaikan semua tugas dalam pembelajaran yang baik yang saya lakukan maupun guru-guru bidang yang lain, Bunda, seperti itu. Oke, jadi pada intinya Bu Herli ini ingin meningkatkan kemampuan belajar murid-muridnya ya. Iya, betul sekali Bunda Pit. Jadi saya ingin sekali anak-anak yang 2 itu bisa beradaptasi dengan siswa lainnya. Walaupun kita sebenarnya tidak memaksakan kan Bun, Iya. kita, mengayomi juga mereka, dengan gaya belajarnya. Akan tetapi, eee, masa iya sih Bun setiap kali tugas nggak pernah selesai, dan bukan hanya saya aja yang mengeluh, tapi guru bidang lain pun sama.
mengeluhkan kedua anak tersebut dan kita harus mencari solusinya, seperti itu Bunda. Kemudian menurut Bunda Herli ini anak yang mampu dalam belajar itu seperti apa ya? Nah, menurut saya ya, menurut pengamatan saya yang mampu dalam, belajar di kelas itu, anak-anak yang terlihat semangat belajarnya, kemudian anak tersebut juga bisa mampu mengikuti proses belajar di kelas, dapat menyelesaikan tugasnya, terutama dalam menulis, atau mungkin, menjawab soal dan lain sebagainya, seperti itu Bunda. Apa karena metode dan media belajar yang saya sajikan itu kurang menarik ya Bun ya? Menurut Bunda Pit Baik. bagaimana Bunda? Menurut Bu Herli begitu ya. Memangnya selama ini Iya. metode atau media pembelajaran yang sudah Ibu terapkan tuh yang seperti apa tuh di kelas? Nah, itu dia Bunda. Mungkin saya pun, selama ini mah metode pembelajaran yang konvensionalnya mungkin masih terlalu mendominasi kayaknya, Bun. Hmm, Seperti ceramah dan, semua murid mendengarkan kemudian diberi tugas dan media-media yang saya gunakan pun mungkin masih, itu tadi, terlalu sederhana kayaknya, mungkin kurang menarik buat anak-anak itu, Bunda. Jadi, saya inginkan, ada solusi dari masalah ini gitu, Bun, bagaimana caranya gitu. Karena media pun saya sudah ada, tapi apa mungkin kurang menarik atau bagaimana gitu, Bunda? Oh iya iya iya, iya. Saya paham maksudnya Bu Herli nih. Iya, Bun. Kalau selama ini yang Bu Herli lakukan itu untuk memvariasikan media pembelajaran itu apa Bun? Atau apakah Bunda Herli pernah ikut pelatihan gitu atau webinar atau semacam Mhm. berbagi praktik baik itu dengan teman sejawat? Oh, iya iya, Bunda. Betul sekali, Bunda. Untuk berbagi praktek baik, iya. Kita kan pertamanya mengikuti seminar dulu, Bun. Pernah, Bun. Eee, Seminar-seminar tentang inovasi media pembelajaran itu di awal pandemi kita kan sering banget itu ya, Bunda, ya, di Kota Tangerang khususnya. Jadi, untuk seminar atau workshop dalam membuat video pembelajaran sudah, kemudian menggunakan aplikasi Quizizz juga iya, Wordwall, media games dan lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tuh saya pernah mengikutinya, Bunda. Dan saya pun sering, Bun, menggunakan game based learning, Bun, atau, game permainan di kelas, Bunda. Nah, untuk berbagi praktik baik juga iya, sudah. Bagaimana, Kalau Bun? menurut saya sih, iya, wah, itu sih udah keren banget Bu Herli. Bu Herli udah punya basic tuh untuk pemanfaatan teknologinya. Mhm. Jadi tinggal diperdalam lagi Bun, digali lagi tuh kemampuan Bunda Herli tuh di kelas gitu. Siapa tahu anak-anak Bunda Herli tertarik tuh. Heeh, Hmm, Penerapan oke. pembelajaran yang menggunakan TIPEK Bun. Oh iya, oke Bunda, oke oke Bunda Pit. Berarti, bagaimana kalau media pembelajaran dengan teknologi itu, saya juga terapkan di kelas dan saya combine juga Bunda dengan, game based learning yang, merupakan visi dari saya gitu, Bun. Sepertinya terlihat menarik ya, Bun, ya? Kalau misalkan saya bisa mengemas pembelajarannya dengan menggunakan metode bermain, bagaimana, Bun? Ya, itu boleh tuh Bu dicoba Bun. Mmm, Diterapkan ke murid-murid. Mungkin dengan pembelajaran yang berbasis permainan tadi tuh bisa mhm, meningkatkan motivasi siswa tuh Bun. Mereka kan belum pernah iya iya. mungkin itu hal baru buat mereka dan saya yakin sih antusias mereka bakal meningkat Bun. Oke oke. Iya, bener juga ya, Bunda Pit, ya. Oke deh, akan saya coba deh, Bunda Pit, merancangnya nanti. Oke, jadi menurut Bu Herli gimana tuh rancangnya? Untuk merancangnya, insya Allah, Bu, nanti saya akan merancang pembelajarannya melalui permainan kayaknya. Saya bungkus melalui permainan gitu, agar lebih menarik. Kemudian menyajikan video pembelajaran yang menarik juga, karena kita juga kan dulu sudah pernah juga memproduksi beberapa video pembelajaran, mungkin bisa dimanfaatkan. Kemudian, saya juga bisa merancang soal-soal evaluasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik yang, pernah saya dapatkan pelatihannya. Dan untuk disesuaikan juga mungkin dengan kelas 1 ya, Bun, ya, dengan kelas rendah gitu. Mungkin itu saja, Bun.
jasa Bu Herli, bagus tuh idenya Bu. Saya rasa sih dari paparan Bu Herli tadi itu bisa loh meningkatkan kemampuan belajar murid-murid di kelas. Apalagi sebenarnya Bu Herli itu udah punya basic tuh untuk penggunaan teknologinya. Kenapa juga nggak diterapkan di kelas gitu kan? Nggak ada salahnya Bu ya. Kita akan tahu nih antusias apa nih murid-murid kita Ya, Bunda. dengan teknologi yang kita sajikan tuh. Iya, Bu. Terus Bu Herli Iya, kira-kira kapan Bun. akan Oke. melaksanakannya? Kapan ya? Insya Allah deh, dalam waktu seminggu ini kayaknya Bun. Insya Allah saya akan menyiapkannya mulai dari model permainannya, permainan apa, kemudian materinya apa, kemudian menyiapkan video pembelajaran yang akan ditayangkan di Infocus juga apa, kemudian soal evaluasi yang menarik juga dikemasnya seperti apa. Mungkin dengan dibalut permainan itu tadi yang membuat suasana belajar lebih asik mungkin ya Bun ya, sebagai bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid kayaknya Bun itu. Insya Allah Bunda, saya akan rancang. Rencananya cukup bagus tuh Bu Herli. Ibu bisa mempersiapkan dengan matang untuk nanti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Gitu Bu Herli. Oke Bunda Terus Pit, alhamdulillah. Ya, tindak bagaimana lanjut Bunda? yang ya. Terus Bu, sebagai bentuk pertanggungjawaban Bunda Herli nih, bagaimana nih tindak lanjut yang akan dilakukan nih setelah coaching ini Bu Herli? Ya, baik Bunda Pit, insya Allah nanti kita sebagai tindak lanjut, kita akan, tadi kan kita akan merancang terlebih dahulu ya Bunda ya. Ya, betul. Merancang terlebih dahulu, apa saja permainan atau materi, video, maupun, apa namanya, alat evaluasi yang akan kita gunakan, eee, agar pembelajaran itu tetap berpihak pada murid, dan kita setelah merancang mungkin kita langsung ke praktek nanti, dan setelah praktek itu dilakukan, setelahnya kita akan merefleksi Bunda. Oke, baik Bu. Merefleksi rancangan yang sudah kita buat, kita refleksi apakah, apa namanya, tercapai gitu, berhasil atau tidak rancangan tersebut dalam mengatasi, Kesulitan masalah belajar ini ya. pembelajaran anak tersebut, Bunda, Oke, gitu. mantap Bunda Herli. Nanti bisa dijadikan praktik baik nih. Saya bisa adopsi nih ya Bu Herli ya. Silahkan Iya, Bunda. dilanjutkan rencana aksinya Bu Herli. Iya, Bunda. Nanti bisa dibuat rencana aksinya, bisa diunggah di PMM ya, Bunda ya. Mantap. Baik, Bunda Pit, terima kasih banyak untuk waktunya, sharingnya. Saya merasa menemukan solusi dari obrolan kita siang hari ini, Bunda. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa segera saya rancang pembelajarannya dan bisa dipraktekkan di kelas sebagai wujud aksi nyata saya. Mungkin Mantap. itu saja, Bunda Pit. Sami-sami ya Terima Bu kasih Herli. banyak masukan Sukses sarannya. terus. Ya, Bunda. Dengan senang hati bisa membantu Bu Herli. Sukses terus dengan rancangan dan rencana pembelajarannya. Mantap. Iya, amin. Terima kasih, Bunda. Tadinya, Bun, boleh menambahkan nggak, Bun? Ya. Tadinya tadinya sih sempat ini, Bun, sempat, bingung gitu ya, aduh ngobrol apa, minta pendapat sama siapa gitu. Karena, masalah ini kan cukup mengganggu gitu, Bunda, di hati ya. Apa namanya, kalau nggak kita cari, teman untuk berdiskusi juga kayaknya, kurang tepat juga kalau kita cari solusi sendiri gitu, Bun. Karena kan masukan dari teman-teman juga itu sangat penting gitu dan akhirnya saya menemukan Bunda Pit untuk berkolaborasi, untuk sharing tentang masalah saya dan alhamdulillah bisa ketemu deh solusinya. Terima kasih banyak Bunda Pit. Saya senang banget Sama-sama bisa Bunda Herli. berdiskusi Allah. sore hari ini. Ya, terima kasih Bunda Selalu Pit. menebar, ya sama-sama Bu Herli. Semoga kita bisa selalu menebar kebaikan dan manfaat ya buat teman-teman kita Iya, yang lain. iya, amin Bunda Pit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.